pengalamanku selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan teman-teman semuanya. Kalian telah aktif ngasih feedback positif ke aku sehingga aku lebih termotivasi melalui komenan kalian di kolom komentar. Aku lebih termotivasi lagi untuk membuat video sharing meskipun kadang waktunya aku sempat-sempatkan gitu teman-teman, karena kadang satu hari aku udah upload, pernah 2 hari aku udah upload video baru gitu ya, sampai ada beberapa teman-teman yang nge-DM. Nah, feedback positif dari kalian itu merupakan motivasi terbesar bagiku agar aku lebih sering sharing pengalamanku, karena bagi kebanyakan orang yang psikosomatik itu, soalnya dulu aku pernah merasakan itu, kebanyakan orang-orang psikosomatik itu tidak terlalu percaya sama yang dikatakan dokter, padahal jelas-jelas itu adalah pahamnya. Aku dulu lebih yang masuk di aku ini lebih kepada video-video dari para pejuang GERD yang sekarang sudah berhasil move on. Dan ketika aku menemukan video itu, jadi aku tidak ngerasa sendirian. Oh, ternyata banyak ya yang merasakan hal itu. Jadi itu merupakan menjadi obat yang luar biasa, menjadi semangat sembuh yang luar biasa, karena aku pikir mereka aja bisa kok melewati ini. Aku yakin kita semua juga pasti bisa, asalkan niatnya harus benar-benar semangat niat untuk sembuh itu benar-benar dibulatkan teman-teman. Nah itu, jadi aku ini adalah alasan kenapa akhirnya aku sampai speak up tentang hal-hal yang aku rasakan. Padahal dulu itu aku hanya cerita kepada suami, kepada teman dekat gitu. Bahkan aku tidak cerita kalau aku sedang mengalami gangguan ini kepada orang tuaku, karena menurut aku kayak percuma, mereka juga minim pengetahuan akan itu gitu teman-teman. Timbang aku menjelaskan dari awal sampai akhir dan malah ke aku dampaknya lebih buruk, jadi mending aku tidak menceritakan tentang ini ke semua orang gitu teman-teman. Dan pada akhirnya karena aku sangat terbantu dengan banyaknya video sharing dari teman-teman yang sekarang sudah berhasil move on dari yang namanya GERD dan psikosomatik, maka aku memutuskan oke deh, aku mau sharing pengalaman, siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman sekalian gitu. Jadi aku masih butuh dukungan like dan subscribe dari kalian. Yang baru muncul videoku di beranda kalian, silahkan di subscribe dulu, silahkan di like, silahkan ditonton semua video-videoku, silahkan sharing tentang apapun yang kalian rasakan di kolom komentar teman-teman. Semoga apa yang aku sharingkan, video-video yang sudah aku bagikan itu bermanfaat untuk pribadi dan untuk kalian semuanya. Nah, ngomong-ngomong masalah psikosomatik ini kan tingkat gangguan kecemasan yang berlebih yang menimbulkan gejala fisik. Salah satunya adalah naiknya asam lambung karena kita terlalu cemas gitu ya teman-teman. Ya, aku juga sempat sharing ke kalian bahwa aku yang pertama itu aku terkena sensasi lambungnya, lalu aku mengalami yang namanya kecemasan. Tapi setelah aku telaah lagi, ternyata dulu udah lama banget, beberapa tahun terakhir, ternyata aku sudah mendapatkan tanda-tanda itu, tetapi karena sensasinya kayak hilang timbul, dan itu tidak sering gitu loh. Jadi aku mengabaikan kayak ketika ada sesuatu tuh kayak dada berdebar gitu ya teman-teman ya, terus mual gitu ya, itu sudah sering dirasakan, tetapi waktunya itu tidak intens gitu loh. Jadi kayak datang pergi gitu teman-teman. Nah, sampai akhirnya pas COVID kemarin itu kan banyak berita buruk ya. Kita yang ada tingkat kecemasan yang berlebih itu pasti cemasnya lebih daripada di luar pada orang-orang pada umumnya. Mereka saja yang tidak punya kecemasan seperti kita, mereka itu cemas, apalagi kita ya. Jadi 2 kali lipat. Terus ditambah lagi mungkin waktu itu aku salah makan, jadinya ke-trigger jadi asam lambungku naik, akhirnya banyak sensasi yang datang, akhirnya aku cemas, takut yang berlebih, dan menyebabkan aku sampai hampir setahun itu ya di masa-masa belajar gimana caranya penyakit ini bisa tidak terlalu menggangguku gitu teman-teman. Benar-benar harus belajar. Nah, aku sudah bilang tadi
sharing dari orang-orang itu sangat manfaat, sangat membuatku melek gitu loh, sangat membuka mataku, sangat membuka pikiranku agar jadi aku tidak secemas biasanya gitu teman-teman. Aku punya teman, oh ternyata banyak orang juga yang merasakan ini gitu ya. Jadi akhirnya kita tidak berpikir kalau ini penyakit yang macam-macam, penyakit yang parah gitu ya. Soalnya kita sudah mendengar beberapa sharing dari teman-teman kita. Nah, ternyata dari berbagai sensasi yang kita alami, antara aku dan kalian mungkin sensasinya berbeda teman-teman. Jadi di sini aku dulu pernah nonton video dari salah satu dokter, dia merangkum beberapa gejala dari yang namanya psikosomatik. Nah, setelah aku dengarkan, nah kebanyakan itu aku ada ya, aku di tanda-tanda itu aku ada gitu. Sedangkan ada beberapa sensasi yang aku tidak dengar dari teman-teman, seperti kayak sering pipis gitu ya. Aku jadi takut kenapa cuma aku ya yang sering pipis. Nah ternyata dokter itu menjelaskan semua gejala-gejala yang bisa saja terjadi kepada pasien psikosomatik, dan aku sudah merangkumnya untuk kalian. Jadi jika kalian merasakan gejala ini, tidak usah takut, tidak usah was-was, apalagi kalian yang sudah periksa ke dokter, sudah ke EKG. Jadi itu menurut aku sudah jadi obat yang luar biasa hasilnya itu. Jadi tidak usah terlalu takut berlebihan lagi kalau sudah ada diagnosa dari dokter teman-teman ya. Jadi jangan self diagnosis dulu ya, silakan kalian konsultasi ke dokter kalian. Kalau sudah ada diagnosa dari dokternya, baru kita belajar bareng gimana caranya agar lebih baik lagi gitu teman-teman. Nah di sini aku sudah merangkum beberapa sensasi yang biasanya dirasakan oleh pasien psikosomatik teman-teman. Yang pertama ini banyak dirasakan oleh kita biasanya, yaitu mengenai gangguan di kepala. Gangguan di kepala itu ternyata antara orang yang satu dengan orang yang lain itu beda teman-teman. Sakit kepala gangguan kepala itu biasanya kayak sakit kepala yang berat, terus kepala seperti diikat dari luar, terus kepala terasa panas, kepala itu terasa berat gitu ya, terus kepala itu ya pusing banget. Nah kalau aku kayak sakit kepala yang berat itu tidak, terus seperti diikat juga tidak, kepala terasa panas tidak. Yang aku alami itu hanya berat di bagian kepala, sama itu apa yang namanya keliengan itu ya, yang kayak mau pingsan gitu ya. Nah itu cuma yang aku rasakan. Terus kayak setelah gangguan kepala ada gangguan perut teman-teman. Gangguan perut itu yang pertama kayak perut itu kayak ada yang bergerak gitu, terus perut panas, perut kembung, kayak perut itu sakit, perut tertekan gitu ya. Nah kalau aku yang tak rasakan itu hanya perut panas, perutku itu panas sama begah kayak banyak gasnya gitu teman-teman. Kalau kayak ada yang bergerak di perut itu aku enggak. Terus perut kayak perut sakit itu aku juga enggak. Jadi aku cuma ngerasakan perut panas sama kayak ditekan gitu, gak penuh gas, aku juga ngerasakan itu. Terus nyeri, selanjutnya nyeri atau ada tekanan di leher dan pundak itu aku merasakan. Terus kulit terasa terbakar dan gatal. Terus kan ada beberapa dari kalian yang tanya, Kak ada gatal-gatal enggak? Aku bilang aku enggak pernah. Nah ternyata gatal itu juga termasuk bagian dari sensasi psikosomatik teman-teman. Kulit terasa terbakar sama gatal. Terus nyeri di dada atau jantung. Nyeri di dada itu aku tidak terlalu nyeri banget sih, tapi nyeri aja, nyeri tapi bukan yang nyeri banget mengganggu enggak. Jantung berdebar-debar iya sering ya, jantung berdebar itu sering terjadi. Nah terus mulut sama tenggorokan terasa kering, tenggorokan kayak ada yang mengganjal, sakit ketika menelan, kayak ada apa gitu ya di tenggorokan, itu juga aku merasakan karena memang ada sensasi lambungnya kan kalau di kita. Selanjutnya penglihatan buram atau tidak jelas gitu. Aku juga ini merasakan. Dulu waktu awal-awal ya, aku belum tahu nih, biasanya aku menjelang maghrib mau ke isya gitu, kayak penglihatan itu sudah
apa ya, kabur gitu ya, tidak jelas. Jadi aku dulu mikirnya macam-macam, ini kok penglihatanku ini tidak seperti biasanya ya, apa aku ini sudah berada di alam lain gitu dulu teman-teman. Tapi jadi kalian yang sekarang merasakan itu, so don't worry, tidak usah khawatir. Terus apa, rasa terbakar di dada ya, heartburn itu ya, dada terbakar aku ngerasakan. Terus kurang energi, lemas, itu juga apa ya, cukup mengganggu sih ya, cukup mengganggu, kayak jalan sebentar lemas gitu, sedikit-sedikit kayak lemes aja badannya, padahal lagi nggak kerja berat tapi badannya tuh lemes, kayak kita lagi apa, nguli gitu ya. Itu karena ini apa kan, pikiran kita tuh bekerja terus gitu, jadi energi yang diserap oleh tubuh itu terserap oleh pikiran, dan sehingga asupan untuk tubuhnya itu kurang, jadi itu yang membuat lemes teman-teman. Terus habis itu sering berkeringat ya, telapak tangan, telapak kaki, lebih sering berkeringat dari biasanya. Padahal dulu aku orangnya apa ya, jarang berkeringat gitu teman-teman. Nah, setelah aku terkena psikosomatik, aku jadi gampang keringat meskipun tidak dalam keadaan apa, suasananya tidak lagi panas gitu ya, cuacanya tidak lagi panas, aku merasakan banyak keringat gitu yang ngalir di badanku. Terus selanjutnya kayak kaki sama tangan sering kesemutan, panas seluruh tubuh gitu ya, seluruh tubuh, tangan kesemutan, ini aku juga sering teman-teman. Terus nyeri dan sakit seluruh badan, itu sudah pasti, kayak ada benernya badan ya waktu itu ya, ada benernya badan, kayak pindah sini sakit, pindah sini nyeri, kayak badan itu terasa berat gitu ya teman-teman ya. Terus mata panas, tadi kan apa, penglihatan kabur, sekarang mata panas, kayak ada yang pernah nanya ke aku kayak mata mau keluar gitu loh. Iya, aku juga ngerasain itu dulu, kayak udah capek banget matanya, kayak bijinya tuh mau keluar, padahal kan tidak mungkin kan teman-teman, sebenarnya itu tidak mungkin gitu, tapi itu karena perasaan kita aja. Terus gemetar atau menggigil, aku sering sekali nih menggigil ya, sering sekali menggigil. Kalian yang merasakan ini juga merupakan salah satu tanda dari psikosomatik. Terus masalah pencernaan sudah pasti, sering apa, berkemih lebih sering. Terus BAB-nya kalau aku udah lancar ya, kalau kalian gimana? Aku BAB-nya udah lancar teman-teman. Terus masalah tulang belakang, kayak punggung ini rasanya berat gitu ya, apa, kayak tulangnya tuh kayak sudah keropos, kayak udah jompo gitu ya teman-teman ya. Terus habis itu mual sudah pasti ada mual, terus susah bernafas iya, kesemutan seluruh badan, aku udah seluruh badan, aku cuma tangan sama kaki aja. Terus mulut pahit gitu ya teman-teman ya, tubuhnya terasa berat, telinganya berdenging. Iya, aku juga sering ini, telinga tuh moro-moro berdenging sendiri gitu ya. Terus abis itu sering bersendawa, jadi karena banyaknya gas yang ada di perut kita teman-teman. Nah, kalau aku cara tahunya kalau misalnya perutku lagi tidak enak itu biasanya aku langsung sendawa. Kalau sudah sendawa itu berarti ini apa, aku asam lambungku lagi naik gitu. Jadi kalian memang harus apa ya, harus cari tahu makanan apa yang tidak cocok dan yang cocok di kalian teman-teman gitu. Jadi aku sudah rangkum tentang semua hal, semua sensasi yang pada umumnya dirasakan oleh pasien psikosomatik. Jika kalian merasakan ini sekarang dan kalian sudah dapat diagnosa dari dokter kalian, itu sudah kalian tidak usah mencari-cari lagi alasannya, karena kita memang sudah terlalu banyak pikiran, terlalu cemas yang berlebih gitu. Jadi memang pemulihannya cukup dengan kalian sadar akan hal ini, karena ketika kalian sadar kalian tidak akan terlalu cemas lagi. Kalian harus ikhlas menjalani ini semua, karena ketika kita ikhlas, apapun yang terjadi di tubuh kita itu tidak akan membuat kita terlalu berat, terlalu mengeluh, terlalu terpuruk teman-teman. Kemudian sabar saja teman-teman, kalian pasti akan menemukan jalan kesembuhan ya. Cuma mungkin sekarang harus lebih belajar lagi agar menjadi diri yang lebih baik dari sebelumnya, entah sikap maupun sifatnya maupun kebiasaannya. Jadi aku yakin kalian akan sembuh, cuma mungkin jalannya masih
belum gitu teman-teman gitu. Jadi benar-benar harus sering-sering mendengarkan video dari para motivator gitu ya. Tidak usah browsing-browsing, cukup aku yang browsingkan untuk kalian. Kalian silahkan tonton saja video-videoku. Jadi besok aku mau bahas apa lagi teman-teman? Silahkan komen di bawah apa yang mau aku bahas untuk besok. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas dukungan kalian. Silahkan di like, silahkan di subscribe, silahkan share ke teman-teman kalian ya. Sekian dari